Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sabila dengan NPM 2011010354 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas H. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Agus Faisal Asya MPDI. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pemaparan materi yang bertemakan tata tertib dan sistem pendidikan. Pengertian tata tertib. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1998 mengemukakan bahwa peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. Kemudian, dari pendapat lain yaitu dari buku Indra Kusuma tahun 1973 di halaman 140 mengartikan tata tertib sebagai sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam tata kehidupan tertentu. Tata tertib adalah patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tata tertib sekolah itu dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut, yang memuat hal-hal yang diharuskan dan dilarang bagi siswa selama ia berada di lingkungan sekolah, dan apabila mereka melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Tujuan tata tertib sekolah. Tujuan yang pertama yaitu peraturan keamanan, yaitu untuk mewujudkan rasa aman dan tentram serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin. Tujuan yang kedua yaitu peraturan kebersihan, agar terciptanya suasana bersih dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga. Yang ketiga, peraturan kekeluargaan, untuk membina tata hubungan yang baik antara individu yang mencerminkan sifat dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa, dan saling menghormati. Yang selanjutnya itu peraturan ketertiban, yaitu untuk menciptakan kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan, bahkan cara berpakaian. Yang terakhir yaitu peraturan keindahan, untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat dan menggunakannya. Peran tata tertib sekolah. Peran yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah. Yang kedua, terciptanya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang, dan tentram di sekolah. Menurut Harlock pada tahun 1990, peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sebagai harapan sosial. Fungsi tata tertib di sekolah. Tata tertib bisa juga diartikan dengan peraturan, sehingga fungsinya yaitu yang pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Yang kedua, peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata tertib berfungsi mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu, tata tertib juga berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa, karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya. Pengertian sistem pendidikan. Secara istilah berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Tidak secara acak,
yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk, menurut Zahra Idris pada tahun 1987. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 3 unsur pokok pendidikan. Unsur yang pertama adalah unsur masukan, yaitu peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik. Antara lain, bakat, minat, kemampuan, dan keadaan jasmani. Unsur yang kedua yaitu unsur usaha, yang berarti proses pendidikan yang terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode belajar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu unsur hasil usaha, yang berarti hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar, yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan, setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan ini terdiri dari 11 komponen, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu tujuan prioritas. Tujuan prioritas berfungsi untuk mengarahkan kegiatan sistem. Yang kedua adalah peserta didik. Fungsi dari peserta didik yaitu belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu manajemen pengelolaan. Fungsinya yaitu mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen yang keempat yaitu struktur dan jadwal. Fungsinya yaitu mengatur pembagian waktu dan kegiatan dalam belajar mengajar. Yang kelima, guru pelaksana. Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang keenam ada alat bantu belajar. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Komponen selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas berfungsi untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Selanjutnya, teknologi. Fungsi dari teknologi yaitu memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Kemudian, komponen yang ke-9 yaitu pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Kemudian, penelitian. Fungsinya yaitu memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Komponen yang terakhir yaitu biaya. Fungsinya memperlancar proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Baiklah, kita telah sampai di akhir video. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dalam penyampaian materi, karena saya masih dalam tahap belajar. Kesempurnaan hanya milik Allah dan bila ada kesalahan, murni dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.